Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kapanpun teman-teman mendengarkan Bibit Pro ini. Terima kasih untuk kembali bergabung dengan saya dan tamu kita kali ini tidak kalah istimewanya dengan tamu kita kemarin-kemarin. Kita ada, saya biasa manggil dia Kang sih, Kang Muhammad Ariel Aki, soalnya sama-sama orang Sunda. Dari kemarin kayaknya banyak orang Sunda kita ya, yang ini kebetulan memang rata-rata dari Bandung. Satu ini ya, satu perguruan dulu bisa dibilang. Oke, saat ini Mang Ariel ini menjabat sebagai software engineer lead di Tokopedia. Nah, apa sih yang kita bisa gali dari ilmu apa, istilahnya informasi apa yang bisa menjadi ilmu bermanfaat buat kita semua ya, untuk kita gali di Bang Ariel. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Kang Ariel. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Kang Ariel? Alhamdulillah, Alhamdulillah antum ya. sehat? Alhamdulillah ya, masih diberikan kenikmatan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Semoga cepat Alhamdulillah. ini ya, semoga cepat pulih kita semua ya, amin. Amin, ya rabbal Oke, alamin. Ariel, nah sebelum lebih lanjut kita ngobrol nih, silakan perkenalkan diri Bang Ariel, terus sehari-hari di Tokopedia sebagai software engineer lead nih sibuknya apa sih? Gitu loh. Silakan Bang Ariel. Oke, siap. Oke, thank you. Manggilnya apa nih? Kang Vicky, Pak Vicky, atau Kang apa nih? Vicky bebas lah. Oke, Kang Vicky, thank you udah introduction-nya. Jadi ya nama saya Muhammad Arya Akili. Sekarang jabatannya sebagai software engineer lead di Tokopedia. Itu kalau yang agak spesifik lebih detail apa aja ya aktivitasnya? Oke, kalau saya pribadi karena saya lebih di lead ya, jadi saya kan di lead engineer ini. Kalau di Tokopedia saat ini tuh kayak ada dua. Kalau di posisi level lead itu ada dua bagian. Pertama ada yang lead yang memang khusus untuk manajerial, coordination dan lain-lain. Ada yang satu lagi yang namanya individual contributor, disebutnya principal engineer, yang fokusnya itu lebih ke technicalnya. Itu. Jadi let's say kalau saya mah mungkin lebih ke 70% manajerial, 30% technical. Sedangkan yang tadi itu 70%, 80% bahkan lebih ke technical, nah saya 20%-nya. Gitu. Jadi ada dua cabang kalau di Tokopedia itu untuk udah mulai posisi di atas lead itu udah ada dua fokusnya. Nah, saya sendiri yang fokus lebih di manajerial sebenarnya. Jadi kalau fokus saya ngapain sih sebenarnya? Karena jadi gimana ya saya gambarnya bahwa bagaimana sih mengukur suatu suksesnya produk itu adalah dengan melihat aktivitas usernya kan kayak ya maksudnya apakah kita harus tahu bahwa oh user ini suka nggak sih dengan produk ini dan kita harus mencatat itulah kurang lebih seperti itu. Nah di kita Oke. apa namanya apa sih kok lupa sorry suka tiba-tiba miss kita harus ngambil kita harus mencatat dan yang implement itu adalah trap-trapnya. Nah nanti di kita membuat standar bagaimana sih cara mencatatnya, terus apa sih yang harus diimplement dan apa sih yang harus dikirim dan kita juga akan harus review apakah yang mau diukur ini adalah meter atau enggak gitu. Kayak gitu sebenarnya. Oke. Ini software kalau misalkan boleh tahu dalam satu tim yang Kang Ariel ini size-nya berapa gede sih orangnya dalam satu tim itu? Kalau yang Rata-rata sekarang, kalau yang sekarang sih lagi 5 ya. 5. Sekarang lagi 5. Kalau yang 5. sekarang lagi 5. Oh, 5 ini mereka punya tim-tim lagi atau cuma 5 orang itu timnya? Oh enggak, 5 orang aja. Nah, yang sekarang ini kebenaran ada agak unik karena mostly bukan engineer, lebih ke disebutnya data analis ya sebenarnya, technical data analis sama data engineering. Agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya benar totally engineer. Gitu. Oke. Menarik, menarik. Nah, uh, kita akan uh, mencoba sedikit flashback mungkin ya. Waktu itu kan waktu pas Kang Ariel pertama masuk kan mungkin masih sebagai software engineer mungkin ya. Itu waktu pas awal-awal masuk itu gimana sih istilahnya apa ya? Bisa dibilang environment atau
habit atau tradisi keseharian seorang programmer di Tokopedia, apakah sama-sama saja seperti tempat lain atau ada hal-hal khusus yang diterapkan di Tokopedia gitu sehari-harinya? Ya, ya. Dulu ya benar waktu pertama masuk tuh ya, ya pastinya ya dari nol dulu kan ya. Jadi software engineer 3 tahun yang lalu. Ya gimana ya? Waktu jadi masuk ke Tokopedia itu sempat shock ya. Sempat shock karena mungkin gini kali ya. Saya ngerasa sempat shock sih anyway. Sempat shocknya itu mungkin biasa dulu kerja di perusahaan yang ya service gitu kan ya. Maksudnya dulu kita sama-sama kan background-nya kan software house ya. Yang klien Konsultan lah, kita mungkin bahasa kerennya. konsultan lah ya. Iya. Yang dimana kliennya beda-beda, udah gitu kita single factor gitu kan, kayak udahlah kita aja yang hajar gitu kan, single factor lah kita ngerjain. Pada saat masuk ke Tokopedia kayak ternyata apa ya, kayak kagetnya tuh kayak bisa ya sebuah perusahaan tuh engineer itu sebesar ini gitu loh. Kayak banyak banget engineer gitu, kayak saya nggak nyangka gitu kan. Kalau dulu tuh kayak mikirnya dulu kan ya, kita lah dulu waktu di konsultan kan bikin apa sih, semua serba sendiri nggak sih, mulai dari login sampai apa gitu kan, itu serba sendiri kan sampai server. Tapi pada saat di organisasi ternyata kalau buat kita mungkin ya, ini nggak tahu, ini perspektif saya at that time ya, kayak karena kita backgroundnya software house dan pasti full stack rata-rata, ketika masuk ternyata kok enak ya, surprise-nya tuh DBA ada sendiri, ini ada apa yang urus server ada sendiri, nggak kayak dulu gitu, kayak wow ternyata apa di company kayak gini tuh bisa begini ya organisasinya. Agak surprise, saya pikir semua tuh harus di-handle sendiri at the time ya. Belum paham lah gitu. Tapi sampai baru sekarang ya baru pas akhir-akhir ngerti bahwa ya juga ya, nggak mungkin sih kalau misalnya ini nggak dipecah-pecah itu tidak akan efektif lah terhadap perusahaan, apalagi perusahaannya kan lagi scalable ya, Tokopedia ini salah satunya gitu. Jadi agak surprise juga tuh itu dari segi itu. Kedua, segi teknikal rada kaget jujur aja. Ya makanya saya kan backgroundnya Ruby on Rails ya, dan itu udah berapa tahun ya, dari 2008 ya, masuk Tokopedia 2017, 9 tahun tuh kan, lama di situ kan, sama Node.js lah waktu itu. Ketika berkenalan dengan Golang, secara bahasa Golangnya mah ngerti ya, maksudnya ngerti lah belajar bahasa Golang begini, tapi karena di kantor di implementnya itu menggunakan clean arsitektur dan solid gitu kan, itu kaget, maksud saya agak bingung gitu, kayak apa sih ini interface, apa sih ini apa, intinya benar-benar konsep polymorph dan inheritance itu dipakai, dan saya jujurnya kurang begitu paham gitu ya, waktu itu gitu, karena ya mungkin dulu anak framework yang kayak tinggal pakai doang gitu sih. Dengan berbagai kemudahan ya. Terus pas masuk Tokopedia, wah dari scratch banget ya gitu kan, kayak ini struggle banget nih awal-awal, kayak apa ini interface, apa ini itu, walaupun pernah baca di Ruby juga ada ya, di bahasa lain juga ada, cuman kan kita nggak pernah in the real life itu nggak pernah tahu gimana sih caranya gitu. Tapi udahlah, akhirnya ya sempat kaget lah di situ. Tapi anyway, alhamdulillah walaupun cukup struggle ya, belajar ya itu ya. Tapi kaget itu bukan berarti bikin jadi down ya, anyway. Bukan bikin malah aduh kayaknya gue nggak mampu dari sini, malah jadi semangat, kayak ternyata banyak hal yang saya tidak tahu ya gitu. Dan yang saya tidak sangka-sangka, jadi wah ini tempat belajar yang sangat baik nih menurut saya gitu. Oke. Gitu. Tapi dari waktu pas pertama kali Kang Ariel masuk udah dikasih tahu bahwa istilahnya nggak bakal pakai Ruby nih gitu, atau pas baru masuk udah baru tahu? Tahu, kalau pakai Golang udah tahu. Jadi memang kalau di Tokopedia standar language-nya Golang. Oke. Tapi nggak sangka dengan framework-nya gitu, Kang. Maksudnya dengan cara workflow-nya itu begini ya gitu kan. Kayak nggak sangka gitu loh. Gitu. Oke. Jadi kita sekarang baru bahas agak teknikal nih ya. Kira-kira selama waktu pas Kang Ariel apa istilahnya awal mulai ya berkenalan dan mulai rutin dan mulai indip lah dengan Golang, apa namanya, hal-hal
apa sih yang Kang Ariel temuin di Golang ini yang keren, yang kita nggak bermaksud untuk membeda-bedakan bahasa, tapi Bang Ariel, wah ternyata ada gini di Golang, ya mungkin entah di Ruby ada atau enggak gitu ya. Kira-kira apa ya? Kalau ada gitu. Ada sih. Ya, tapi setuju sih bahwa ya kita di sini bukan berarti membedakan si A dan B baik ya. Gitu. Ya. Tapi apa namanya? Dan maksud saya semua bahasa itu ada pro dan cost-nya lah ya. Tidak ada yang bahasa yang sempurna, seperti manusia tidak ada yang sempurna. Asik. Jadi kalau Golang apa ya? Kalau yang saya lihat itu masalah ininya sih. Kalau saya pribadi ya, saya suka dengan handler errornya ya. Itu cukup unik kan. Kalau yang lain itu kan pakai kayak apa sih namanya? Exception. Exception ya, bener kok lupa ya. Exception gitu kan, try catch and error gitu kan. Ini kalau di Golang itu kan cuma sesimpel return error aja kalau memang error gitu. Itu cukup menarik gitu kayak, oh ini enak juga ya kayak ginian gitu. Udah gitu, sebenarnya kalau orang-orang selalu bilang concurrency-nya ya, bagaimana bisa bikin concurrency-nya lebih better dibanding yang lain. Walaupun saya sendiri nggak pernah merasakan begitu manfaatnya ya sejujurnya ya. Gitu. Maksud saya nggak pernah kayak nyoba, oh ini bener nih kenapa ada concurrency, karena kita butuh use case seperti ini. Maksud saya masih ada cara lain lah. Tapi kalau teman-teman merasa concurrency itu oke banget gitu. Walaupun saya sendiri nggak pernah merasakan ya itu. Terus apa ya? Kalau paling ini simple sih. Sintaknya tuh simple. Sebagai bahasa yang apa sih namanya type strong ya, itu cukup simple gitu. Kayak kita example lah kayak Java itu, ya maksudnya tuh kita tuh kalau mau bikin variable tuh detailnya tuh luar biasa gitu kan. Harus ngambil paket ini, nanti ini itu integer lah atau apa gitu. Nah kalau si Golang ya udah aja tinggal assign udah begitu. Gitu. Walaupun dia type strong tapi nggak yang bikin ribet ke kita gitu kan. Nah sama yang saya paling suka ketika di compile itu kalau dia compilernya itu tahu mana yang tidak efektif, mana yang enggak gitu. Misal ya contohnya variabel dah. Ini variabel nggak kepake, mendingan dibuang, dan dia tidak mau ngerunning execute-nya, nggak mau ngerunning apa? Dia nggak mau continue execute si programnya karena menurut dia ini tidak efektif, itu dibuang. Jadi itu kan mengingatkan buat kita bahwa oh iya ya banyak yang unusable nih. Gitu. Itu sih yang saya suka sebenarnya. Dan small weight ya, yang kecil. Jadi mungkin salah satu kelebihannya di dia adalah tadi ya soal error itu, dan juga ada remindernya soal kerapihan kita dalam menggunakan variabel kali ya. Jadi kalau ada yang nggak kepake atau apa segala macam. Oh ya, buat teman-teman juga, kita pernah, bukan kita sih maksudnya, baik di saya termasuk cukup aktif di komunitas ID Ruby. Nah, di ID Ruby ini berapa kali meet up pernah ada pertanyaan membahas rata-rata banyak yang nyerang Ruby dari segi performance ya. Tapi kita sudah, teman-teman silakan cari videonya di ID Ruby, kita pernah sudah dibahas bahwa itu nggak fair kita membandingkan dari performance karena apa, ujung-ujungnya banyak hal yang sebenarnya kita temui sama. Dan kalau kita terus saya malas pakai Ruby, malas pakai bahasa A, pakai bahasa B, pakai Golang karena performance, seringkali banyak expert loh dia bertanya, emang produk lu udah segede apa sih? Udah diakses berapa juta orang sih sampai harus bener-bener kok ngincer banget performance segala macam. Nah, kita kembali lagi ke Kang Ariel nih. Ini cukup menarik ya. Masih banyak nih Kang Ariel, rupanya orang-orang yang di sekitar saya juga penasaran, baik praktisi Ruby sendiri maupun bahasa lain yang cukup cukup penasaran gitu dengan si Golang ini. Tadi kan Kang Ariel udah ceritain beberapa yang Kang Ariel suka dari Golang ya. Nah, kalau boleh tahu waktu itu Kang Ariel kan sebelumnya pasti kita sama-sama berangkat dari paham teknologi web, dan itu kita sama-sama pernah pegang framework Ruby dengan framework Rails-nya. Learning curve-nya waktu pas Kang Ariel mencoba untuk mempelajari si Golang ini, waktu itu kira-kira berapa lama ya? Terus apakah cukup sulit untuk beradaptasi dengan Golang ini gitu? Kalau bahasanya mah enggak ya. Ya kalau maksud saya at least gue kayak butuh at least semingguan lah ya kayak ngerti tentang semua kayak
apa sih ya, mungkin dari struktur kan biasa ya. Kalau nggak tahu ini kayaknya kita semua kali ya, engineer kalau belajar suatu bahasa baru tuh kan dilihat 3 lah ya. How to define, bagaimana define variabelnya, bagaimana cara handle kondisional, dan bagaimana cara looping. 3 itu dulu aja gitu kan. Nanti tek-tek bengeknya belakangan lah gitu, banyak bener lah ya gitu kan. Tapi at least kita tahu di situ. Udah gitu ya kan, kalau variabel kan cukup luas tuh. Bagaimana define array, bagaimana define integer misalnya di cara ini, atau gimana cara convertnya gimana, kan lumayan banyak tuh kan. Nah, kalau untuk belajar sintaks atau coding style-nya cukup nggak begitu sulit sih sejujurnya. Yang sulit itu tadi ketika menerapkan clean arsitektur. Nah, karena basicnya nggak begitu kuat, karena namanya pakai framework tuh, ya udah lu tinggal pakai ini ya, model view controllernya di sini ya gitu. Kayak awal-awal kalau dan nggak tahu dan kenapa ya, waktu itu juga dari Tokopedia pun kayak lebih prefer ngebuat cara sendiri dibanding kalau nggak tahu ya, saya juga nggak pernah, anyway saya nggak pernah riset lagi ya, apakah ada sih Golang framework yang udah ready, saya nggak pernah riset lagi nih. Tapi kita kayaknya lebih sering bikin sendiri gitu dengan berdasarkan teori yang kita baca gitu. Jadi kan belajarnya gimana ya nyambungin ini dan itu gitu. Awal-awal seperti itu, dan ya learning curve-nya sebenarnya yang paling dipelajari. Nah, ini mungkin sebenarnya agak against apa yang pernah saya lakukan ya. Maksudnya saya jujur aja kadang-kadang nggak suka teori dan lebih suka praktek. Tapi pada saat itu mau nggak mau saya harus belajar teori. Atau yang tadi yang saya bilang arsitektur gitu kan. Jadi oke lah, berarti saya harus berangkat dari teori gini. Sejujurnya bener ya, saya itu tipe yang udah praktek gitu, kayak udah hajar lah, learning on doing aja gitu. Tapi nah kalau yang ini saya mau nggak mau kudu belajar nih, karena saya ngerasa fundamental saya di situ kurang, di arsitekturnya nih kurang dan saya ngerasa kok kurang gitu. Jadi udahlah, saya belajar dari teori dulu, learning curve-nya. Setelah belajar sintak, udah paham, oke sekarang bagaimana kita belajar arsitektur, belajar teorinya, apa sih itu clean arsitektur, apa sih benefitnya dan lain-lainnya. Habis itu ya udah, kalau di situ bisa jalan deh akhirnya gitu. Tapi research ya, doing the research yang kayak tadi bikin bikin ya clean arsitektur, bagaimana nerapinnya, implementasinya gimana, itu secara otomatis jadi apa ya, karena pada saat kita ini ya konsepnya, kita harus buat bikin begini ya, sintaknya kayak apa ya, nah mau nggak mau kan jadi riset ya, tapi berangkatnya dari teori itu gitu. Oke. Tuh, jadi buat teman-teman di luar sana, ya bahkan ketika kita sudah dicap sebagai seorang yang mungkin udah punya, saya nggak bilang senior, hanya saja kita udah punya pengalaman ya, yang cukup bisa accountable. Itu pun tetap yang namanya belajar. Dan saya yakin itu dari tadi semua yang Kang Ariel ceritakan, itu yang namanya buka dokumentasi, belajar step by step, dari why dulu, dari itu mungkin how, udah gitu mungkin segala sesuatunya itu tetap. Jadi buat teman-teman terutama yang lagi menggeluti satu bahasa pemrograman, apapun itu, satu kesalahan terbesar itu kadang-kadang euforianya, wah bisa ini, bisa itu, langsung pengen loncat kayak ke 10 gitu. Tetap pelan-pelan, tetap step by step, karena kadang-kadang banyak hal penting justru yang bisa jadi kita miss ketika kita main loncat-loncat begitu aja. Ini menarik sekali ya. Nah, sekarang nih, Kang Ariel, kita mau sedikit banyak bahas, karena kan saya banyak engagement video-video saya tuh dinikmati oleh teman-teman yang lagi belajar programming ya. Nah, saya tuh sering menekankan kepada teman-teman yang sedang belajar itu yang namanya best practice. Nah, best practice ini kan kita bisa, ya zaman sekarang dengan istilahnya modal jari aja, kita dengan internet kita googling di Golang best practice seperti apa, di bahasa yang teman-teman sedang mungkin ada yang JavaScript dengan Node.js apa segala macam, best practice banyak. Sejauh mana di Tokopedia best practice ini ditekankan? Oke. Jauh banget. Wajib. Oke. Harus banget best practice, karena gini, kenapa sih kita harus best practice banget gitu kan ya? Kan best practice itu sebenarnya bagaimana kita membuat code kita itu clean, bersih, dan nggak ada bugs gitu kan. Harusnya gitu lah, idealnya seperti itu kan. Cepat, bisa cepat, optimize dan lain-lain.
Nah, kenapa kita harus mindset selalu best practice? Karena gini, kita itu, dan ini juga salah satu mungkin pendidikan yang bagus di Tokopedia juga, bahwa ingat apa yang kita tulis, program kita yang tulis, dan apa yang kita tulis itu akan bermanfaat untuk orang lain. Contoh halnya, kalau kita misalnya kita handling masalah inilah order system misalnya, terus kita kayak sembarangan, kita nggak ikutan best practice yang membuat kode kita error. Bayangkan ada berapa orang yang kehilangan penjualannya. Ada kerugian. Bayangkan orang yang rese, dia mulai usaha, kok order saya nggak masuk karena kita salah nulis code. Coba deh. Nah, empati nih. Jadi kita belajar berempati nih. Jadi hanya dengan sedar kepuasan bahwa wah ini kode gua asal jalan, bagus, udah gitu ya. Dan kita tidak melihat efek sampingnya. Iya. Padahal, ya kan, kita kan kadang yang penting mah jalan lah gitu, yang penting jalan gitu kan, nggak memperhatikan estetika lah ya, best practice dan lain-lain. Ya mungkin ya mereka tidak berpikir kalau itu error tuh nanti apa gitu kan, apa sih impact yang terjadi gitu. Nah makanya tadi kayak kita selalu kasih mindset bahwa apa yang kamu buat itu kalau misalnya ada error itu impact ke orang loh gitu loh. Apalagi bukan hanya sekedar kita harus menjaga nama Tokopedia ya, tentu itu kewajiban kita menjaga nama perusahaan kita, tapi impact tadi ke orang loh. Bayangin Kang, misalnya ya tadi ya ada orang kayak jual barang, dia butuh uang, tahu-tahu kok ordernya nggak muncul, padahal mungkin katakanlah notifnya tidak muncul gara-gara mungkin ada kode yang bikin itu error gitu, atau jadi servernya down misalnya gitu kan. Gimana bayangin, kan orang jadi kehilangan profit dong gitu kan kasihan gitu. Nah makanya kenapa tadi best practice penting, yaitu karena ingat apa yang kita tadi tulis itu bisa membuat kerugian loh buat orang. Jadi nggak hanya, jangan mikirnya kayak ntar company mah banyak duitnya gitu. Enggak, kita mikirnya jangan gitu. Justru orang nih, karena kita tuh nge-serve orang nih. Kita tuh bikin service orang supaya bagaimana mereka melakukan transaksi gitu kan. Atau ya melakukan jual beli lah ya, bukan transaksi gitu. Nah, kenapa itu best practice sangat penting di kita, agar kita tidak main-main lah gitu. Ini bukan sekedar ngoding kayak kamu tuh ngebikin sesuatu yang kurang lebih tidak bukan untuk main-main lah gitu. Makanya dijagalah kualitasnya gitu. Karena kita nih harus seperti profesional, walaupun kita belum profesional, at least kita belajar untuk menjadi itulah. Gitu. Oke, dan buat teman-teman sedikit tambahan info bahwa best practice itu berarti di dalamnya ada testing. Teman-teman itu sangat-sangat di-encourage dalam beberapa, mungkin bukannya Tokopedia ya, tapi ada banyak saya temui teman-teman di perusahaan-perusahaan sekelas Tokopedia yang namanya testing itu dengan cara proper ya. Proper itu maksudnya nggak berlebihan, good coverage, dan semua hal yang penting cukup di udah bisa di testing, udah bisa di cover, karena itu kalau secara internal, secara developer itu kita kayak membuktikan apa yang saya bikin ini sudah bisa mitigasi banyak hal. Ini udah bulletproof, selain cuma sekedar requirement ya, tapi hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi buruk itu udah kita bisa handle. Dan ini istilahnya sebuah etos kerja yang bagus, di mana sama seperti kalau kita ini kali ya, kita produksi, kita adalah pabrik mobil. Kan nggak lucu ya kalau pabrik mobil itu nggak ada safety-nya yang kita ini. Kayaknya putus. Masih terdengar Kang Ariel? Mungkin internetnya agak lambat sedikit. Masih. Oke, sip. Oke. Nah, ya tadi kita baik lagi. Jadi sekali lagi testing ini, coba teman-teman kebayang nggak jika sebuah pabrik mobil tidak melakukan testing, dia nggak tahu kalau misalkan nabrak, bener nggak keluar si airbag-nya segala macam. Teman-teman beli, tiba-tiba, misalnya nabrak, mestinya keluar airbag, katanya enggak. Nah itu kan hal-hal yang secara etos kerja ya mesti kita perhatiin. Dan dalam perjalanan software development nggak jarang mungkin develop fiturnya let's say sehari lah, tapi testingnya mungkin bisa up to seminggu mungkin ya. Nggak jarang waktu yang dibutuhkan untuk testing itu lebih lama, bahkan mungkin nanti tiba-tiba ada user atau orang dari yang riset bilang ini kurang nih testingnya karena kita ada kasus gini. Nah itu sebisa mungkin kita ini. Nah sekarang kita mau nanya sedikit teknikal nih, Ariel.
Tokopedia sendiri sebenarnya untuk di front end-nya, kalau boleh tahu nih, itu pakai tech stack apa aja sih? Pakai apa tadi? Tech stack. Tech stack-nya, teknologinya, Oh, bahasanya, tech framework-nya. stack. Ya Allah, sorry. Agak menghilang tadi suaranya. Oke. Oke. Kalau di Tokopedia sendiri, kalau untuk backend itu udah pasti Golang. Kalau untuk front end-nya, kita pakai React. Front end web ya, web aja ya. Kalau hanya React, tapi kalau pakai yang native ya, Android, iOS mah native gitu. Jadi cuma pakai React. Oke. Kalau boleh tahu nih, waktu pas kalau boleh tahu nih, ada alasan khusus nggak kenapa pakai native untuk di mobile? Karena kan setahu saya sekarang lagi trennya banyak yang pakai React, lah pakai Flutter segala macam. Atau memang ada kelebihan dari native ini yang ingin di abuse oleh si Tokopedia lewat aplikasi ini? Oke, kenapa ya kalau kita pakai React Native? Sorry, sebenarnya sebelumnya kita tuh sempat sih pakai React Native, tapi ini juga berhubung saya bukan apa ya, ini mungkin ilmu saya ini harus di-clarify lagi. Tapi memang dulu sebelum pakai React Native, tapi saya kurang aware apakah di Android itu React Native atau enggak, sempat nggak ya? Jadi kayak ada beberapa bagian itu yang native, ada beberapa bagian yang React Native. Kalau dulu setahu saya waktu kita pakai iOS, untuk iOS itu masih ada React Native-nya. Nah, salah satu problemnya sebenarnya kemungkinan karena karena ini kali ya, kita mengejar optimisasinya kali ya. Jadi kenapa kita berpindah ke native karena lebih cepat gitu loh, lebih optimize gitu. Bisa kita lebih mudah mengkontrol untuk optimisasi dibanding pakai yang React Native gitu kan. Contohnya gitu. Gitu. Setahu saya itu ya alasannya gitu. Tapi saya ingat sih kalau iOS emang benar pakai React Native, tapi Android saya lupa deh pakai nggak ya waktu itu atau langsung native selamanya. Tapi gitu sih karena saya pernah ngelihat gini ya, salah satu produk saya waktu itu yang Tokopedia Play itu awalnya itu pakai React Native. Nah, itu inget tuh saya tuh. Nah, itu ya rada lambat ya dari segi kayak nampilin performanya tampilannya. Mungkin karena data yang kita juga serve banyak ya. Dan ketika data banyak itu malah jadi bikin lambat waktu itu ya. Yang data yang dari hit API, apalagi kayak banyak prosesnya kayak ngehit ke beberapa API sekaligus gitu kan, kayak itu tuh jadi lambat gitu. Nah, sebenarnya mungkin kita bisa aja sih invest dan effort untuk belajar. Udah fokus aja di React Native, nanti kita enhance lagi ya. Tapi akhirnya udahlah kita mendingan daripada campur-campur, udah satu suara satu stack aja lah, udah pakailah yang native. Tapi saya juga kalau ditanya real alasannya nggak tahu juga, tapi itu yang saya asumsi ya. Sebenarnya asumsi aja sih. Oke. Oh, tadi Kang Ariel bilang juga back-end-nya pakai Golang, berarti full Golang ya? Atau mungkin ada beberapa yang mungkin pakai bahasa-bahasa lain mungkin? Enggak, kita full Golang. Kalau stack back-end ya Golang. Kalau stack back-end. Tapi kalau kayak yang processing data sih beda lagi ya, karena itu juga emang disiplin ilmunya juga beda ya. Iya. Itu kalau nggak salah pakai Python ya kalau itu. Yeah. Tapi ada tetap Python, tapi kayak kalau mau ditanya banyak yang Golang lah. Kalau standarnya sih Golang gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman juga mungkin yang lagi belajar, sebenarnya kita kalau teman-teman go in deep ya, kan sekarang banyak nih Kang Ariel ya, kalau mau belajar tuh nanya gitu, Kang ini saya belajar apa yang bagus ya? Ada yang bilang JavaScript dengan Node.js, ada yang bilang Golang, ada yang dengan Python. Di sini teman-teman dengar sendiri dari Tokopedia bahwa ada Tokopedia di backend memakai Golang dan ada sedikit Python, karena memang Python kita nggak bisa pungkiri untuk urusan data. Python saat ini lagi on top ya, dengan fasilitas-fasilitasnya. Bahkan mungkin ada beberapa, saya dengar mereka udah punya library yang udah cukup bagus untuk pengolahan data. Dan di depannya, nah untuk di front end ini memang kita nggak bisa pungkiri JavaScript lah, udah yang pemegang satu-satunya mungkin ya, entah pakai itu React, entah pakai Vue, Angular, apapun yang teman-teman cukup aman. Tapi menjadi in deep, menjadi pakar di sebuah bahasa itu sangat dianjurkan. Jangan bahasa ini pelajari, udah bahasa itu pelajari, udah bahasa ini. Jadi teman-teman nggak berusaha untuk jadi spesialis itu bahasa, kayaknya agak susah deh kalau misalkan untuk
berkembang di dunia karir, karena walaupun teman-teman bagus mengetahui banyak beberapa bahasa, tapi kalau bisa ada satu yang teman-teman pegang banget in deep. Sehingga kalau misalkan ditanya ya besok-besok mungkin Kang Ariel sekarang besok-besok mau bikin apapun pakai Golang dari A sampai Z-nya udah kelar gitu. Tinggal mau bikin apa, arsitekturnya apa, tinggal ngomong seperti itu kan. Nah Setuju sekarang sih itu. Oke. Nah, sekarang nih kita mau melangkah gini, Karel, untuk ke pembelajaran nih. Kan saya juga banyak teman-teman yang istilahnya lagi belajar bahasa pemrograman ini. Eh, Salah nggak sih kalau saya tuh sering menekankan bahwa eh, yang terpenting itu yang namanya idenya, mindsetnya dan algoritmanya. Karena bahasa pemrograman itu sebenarnya cuma menerjemahkan apa yang kamu punya, solusi kamu, jadi perintah-perintah yang dijalankan komputer. Tapi yang jadi brilian dan jadi pentingnya itu adalah solusi kamu seperti apa. Karena seringkali kita ketemu orang, wah saya pengen belajar ini nih, JavaScript, install Node segala macam, tuh buka Visual Studio Code, cek. Ya terus mau ngapain, mau bikin apa. Tapi saya sering, kita coba tanya pakar, kita tanya mereka pada profesional, apa sih yang mereka lakukan gitu kan, kalau misalnya ini, apakah saya bisa akan Mang Ariel mengklarifikasi apakah benar segala sesuatu itu yang penting idenya dulu, algoritmanya dulu. Kalau semua itu udah rapi, maka tinggal kita implementasi ke bahasa pemrograman. Oke. Saya nggak bisa bilang benar atau enggak ya, tapi kalau menurut saya gini, ya coding itu betul. Kita ini kan sebagai engineer itu ibaratnya berkomunikasi kepada mesin lah ya, bisa dibilang mesin lah ya, komputer bahwa kamu nanti harus begini ya gitu dengan cara kita kan. Terus yang namanya komunikasi itu harus apa ya? Membuat komunikasi itu harus proper lah ya. Kayak memerintahkan itu kan begini ya. Bagaimana kita mencapai suatu tujuan itu ada cara ya gitu. Ada bisa banyak caranya kan. Mau ke Bandung itu bisa mau naik Cipularang naik kereta atau apapun terserah kamu mau efektif mana. Itu solusinya kan. Nah, misalnya tadi tujuannya mau ngapain, mau ke Bandung ya. Tadi pakai kereta kah, pakai apa. Nah, sama di coding juga gitu kan. Saya mau achieve apa sih gitu kan. Nah, yang paling penting sebenarnya apa yang kita mau achieve itu adalah problemnya. Dulu problemnya apa sih yang mau di solve, ya kan? Dari problem itu muncullah ide untuk solve problemnya itu sebenarnya kan gitu ya. Jadi mungkin nggak tahu nih kita bahasannya saya gitu kali ya. Jadi oke, apa kayak gitu. Nah kayak teman-teman let's say ada problem apa. Jadi kalau kita mikirnya buka laptop terus kita mikir idenya gue mau bikin apa ya. Nah ide itu tidak bisa muncul apa seketika kalau kita nggak ada problem. Better pikirin di sini tuh ada problem apa ya, let's say di sini ya misalnya kayak saya mau bikin, saya ada problem misalnya ini simple, gua agak males nih sebenarnya matiin lampu, jaraknya harus jalan kaki apa harus agak jalan gitu dari tempat tidur, gimana ya biar automation. Nah misalnya itu kan problem ya kan, muncullah idenya, kalau gitu gua coding aja nih supaya bisa nyambung ke let's say ke Google Google Assistant, terus gue beli lampunya, terus nanti gue nyambungin deh gitu. Nah, jadi kalau gue sih, kalau saya sendiri lebih ke problemnya dulu sih, Kang, sebenarnya. Barulah apa yang mau kita solve, barulah ya ide di situ muncul. Karena banyak orang, ada juga kok orang yang, oh ini bikin ini bagus ya kayaknya, tapi nggak ngerti bahwa apa sih yang mau di solve sebenarnya gitu. Sehingga kalau yang kayak gitu tuh, kayak gini akhirnya, bagus ya bikin ini kayaknya, nanti bagus loh pakai JavaScript, nanti JavaScript ini pakai ini pakai itu gitu, padahal nggak kepakai juga gitu, sayang jadinya gitu kan, misal gitu kayak gitu. Banyak orang kan gitu tuh, kayak udah deh pakai Golang misalnya, pakai mau bikin apa misalnya ya, cuma bikin submiform gitu ya, udah pakai Golang aja gitu kan, padahal kamu pakai yang simple juga bisa gitu, padahal harus ditanya sebenarnya apa yang mau di-solve sih gitu kan. Jadi lebih tanya why-nya dulu, kenapa juga ya gue mau bikin ide ini, apa masalah apa sih yang mau di-solve. Nah, kalau kita mungkin dari Kang Vicky kan berhubungan dengan akademis ya, kalau misalnya kita ngedrive orang untuk coba deh pikirin suatu masalah, baru di situ come with the idea gitu. Itu mungkin akan ngedrive orang bahwa buat solusi dibanding membuat apa ya,
ya ini nggak salah juga dibanding kayak saya bikin ide udah gitu idenya nggak kepake kan sayang, mendingan langsung berpikir ya tadi let's solve the problem. Nah di situ bisa nggak ya dibuat apa problem itu tuh bisa nggak ya dibantu dengan mesin gitu dengan coding ya, baru kita bikin gitu. Berarti intinya tetap apapun yang kita hadapi kan biasanya kalau di secara akademis ya tempat kita belajar baik formal maupun informal ya latihan kita adalah soal-soal memang udah ada masalahnya ya problemnya memang udah Iya disediakan betul kan, seperti itu. iya Nah betul nanti kan. tetap berarti kita mesti Giliran coba bikin untuk project gimana bang? Maju bang. sorry. Enggak. Tadi mau komen. Sorry, kayak tadi agak delay kita ya. Apa namanya? Tadi kan soal itu benar udah ada problemnya kan. Giliran bikin project aja kan, baru pada bingung apa ya bikin projectnya gitu. Karena mungkin ya ngacuannya tuh nggak cari problemnya gitu. Menurut saya gitu. Kalau ininya ya kita lebih mikir cara ide apa ya yang berguna gitu kan. Ya harusnya mikir dulu problem apa ya yang bisa kita solve supaya berguna gitu kan. Begitu. Nah, berarti kalau gitu gini, Mang. Kalau saya boleh tarik kesimpulan, kan kalau di tempat pendidikan, baik formal maupun non formal maupun informal, mereka sudah disediakan problemnya, mereka Soal. tinggal solve. Ya, berarti kalau misalkan di tempat kerja, kita bukan hanya tidak semudah itu dalam artian kita mesti cari tahu ini yang mau di solve apa, cari problemnya, dapat problemnya, kita mungkin isolasi, kita bahas dulu. Nah ini step by step buat nyelesain ini apa nih problem ini. Kemudian setelah itu baru kita berpikir codingnya kan. Nanti codingnya ya, betul. let's say kita nggak bahas bahasa ya, kita nggak bahas teks-teks. Apapun yang teman-teman pakai, yang penting jelas mau menyelesaikan masalah apa dan kita bisa sebutin kenapa itu kita mau selesaikan dan bergunanya buat siapa segala macam. Jadi itu tadi coding benar. Coding itu finishing task-nya lah ya. Iya, coding itu kan implementasinya ya. Dan maksudnya kalau kita tidak tahu apa yang kita mau solve dan kita nggak mau buat planning juga penting, planning yang proper juga penting. Ya coding itu cuma salah satu proses untuk menyelesaikan masalah lah kita anggapnya. Bukan berarti dengan coding menyelesaikan masalah, tapi salah satu step lah ya kan. Tadi kan kalau kita mau bikin project kan ya kita harus tahu masalahnya, kita harus tahu bagaimana apa yang kita mau implement tuh gimana cara kita mau implementnya. Udah gitu baru kita ngoding gitu kan, nggak langsung masalah gue langsung coding ya gitu, nggak juga kan. Gitu. Makanya penting tadi cari masalah ya mungkin tambahannya belajar untuk ngebikin planning gitu. Nah itu juga mungkin yang bisa ditekanin ke yang orang-orang belajar ya? Gitu. Betul, terkadang kayak nafsu aja nih, gue langsung coding aja deh gitu. Kayak tar dulu gitu, lu sebenarnya apa sih yang mau di-achieve gitu kan. Gitu. Saya juga dalam keseharian saya kadang-kadang dulu apalagi waktu pas masih zaman offline ya. Ada yang datang, "Kak, mau nanya Kak, bawa laptop." Bawa laptop buat apain? Nanya. Kamu udah jadi codingnya belum? Mau nanya codingnya atau mau nanya soalnya? Nanya soalnya. Ya udah taruh dulu aja laptopnya gitu. Cari tahu konsep itu aja problemnya apa. Ngapain bawa laptop? Memang saya mau kasih tahu jawaban kan? Oke. Iya, karena benar sih itu. Kalau maksudnya kalau ngoding kan ya tadi ya jauh kayak apa namanya solusi itu bebas ya macam-macam kayak tadi kita contoh mau ke Bandung ya saya mau pakai motor saya mau pakai mobil orang macam-macam tapi sama kan tujuannya gitu kan mau ke Bandung gitu kan tapi solusi orang bisa beda-beda kayak tadi kalau ada orang nanya gimana ya cara ngodingnya ya cara lu dan gue beda gitu kan gitu kan. Nah bahkan gue dulu saya pernah bilang bahwa ya coding itu seni sih sebenarnya gitu kan sama seni kita ya seni itu berbeda kan kita nggak bisa bilang ini bagus atau enggak gitu kan abstrak gitu kan kalau menurut kita ya mungkin bagus menurut orang enggak walaupun sebenarnya ada disiplin-disiplin yang tadi best practice ya yang harus diperhatiin bahwa ini standar atau enggak loh gitu kan tapi tadi untuk solusi itu kadang-kadang ya orang tuh bisa berbeda jadi nggak bisa juga sih bener kayak tadi ada yang nanya gimana ya cara ngodingnya ya ya lu harus pikirin lah itu tugas lu gitu. Nah gitu. Jadi tertarik pengen tahu ini Mang sebenarnya kalau boleh sedikit tahu ya di Tokopedia itu kalau misalkan anggaplah kita pengen masuk sebagai engineer gitu kira-kira secara umum hal-hal apa sih yang diujikan lah mungkin atau dites gitu mungkin Mamang pernah ikutan gitu dalam proses rekrutmennya ya kebenaran saya selalu termasuk panelis rekrutmen ya dan ya sempat masuk timnya juga
Jadi sebenarnya di Tokopedia ada beberapa step beberapa step interview. Kalau nggak salah itu ada bukan nggak salah sih, ada 4 atau 3 ya. Jadi ya pertama ya pastinya teknikalnya, basic teknikalnya lah, mulai dari tipe data lah, udah paham nggak sih tipe data gitu kan, ke tipe data dan mungkin sedikit masalah yang kecil lah ya gitu, algoritma kecil lah gitu. Maksudnya mungkin algoritma kecil itu apa sih, kayak bisa nggak cara bikin nge-split sebuah string dalam array tanpa menggunakan function bawaan ya. Kalau pakai Ruby kan tinggal do split gitu, jangan lah. Iya, kalau pakai function bawaan mama built-in mah. Jangan, betul. Jangan gitu. Gimana lu cara nge-split itu misalnya. Atau ya ini misal ya, atau nge-split angka lah, ada satu angka dalam ini string 1123 terus split jadi array tanpa ya kebalikan kan, pakai pakai ya cara lu gitu. Dan itu kadang-kadang ini agak random, maksud gua agak random. Gimana yang nanti ketemunya, kalau orangnya gimana interviewernya, kalau dia lagi mungkin ngasih soal yang gampang, kasih yang gampang tuh sama dia. Kalau yang susah ya mangga aja itu untung-untungan tuh. Okay. Jadi pertama struktur datanya, ya basicnya lah struktur data. Itu tadi ya struktur data basic, looping sama if-nya gimana sih cara dia memanfaatkan itu. Bukan lihat dari bahasanya lah, terserah nanti dia backgroundnya. Mas saya misalnya mau pakai Ruby, ya udah tulis aja pakai Ruby. Oh no, ini ya on the fly ya, langsung kerja di situ loh ya, nggak yang ada soal gitu. 2 itu masalah arsitektur, sebenarnya lebih ke planning lah. Bagaimana nih kalau kita ada masalah seperti ini, bagaimana kamu solve-nya? Nah, apa planning kamu? Dan solusi apa yang ingin kamu pakai, dan kenapa kamu milih solusi itu? Udah tuh terangin kenapa. Pusing loh, jangan salah itu. Gitu. Dah, setelah selesai, ini langsung yang ketiga, itu terakhir. Kadang ada yang 3, ada 4 sih, tapi biasa 3 sih. Yang ketiga itu lebih ke masalah dia kerja teamworknya seperti apa, soft skill-nya lah, collaboration bagaimana, team skill gimana. Ya kadang-kadang kita takut-takutin ya, tapi kita kasih lah kayak bukan takut-takutin ya, lebih kayak kita mulai kasih case yang benar terjadi, kayak kamu siap nggak kudu begadang loh gitu kan sampai jam 3 pagi besok kerja lagi, bagaimana kamu handle-nya, kamu ready nggak dengan tekanan-tekanan seperti itu, apa yang kamu lakukan, terus strategi kamu learning curve itu gimana, bagaimana kamu handle atasan kamu, dan apa sih yang kamu mau cari. Dia lebih benar-benar ke soft skill lah gitu. Gitu. Nah itu barulah nanti kita review bareng-bareng. Kalau boleh tahu rata-rata kan mungkin ada statistiknya lah. Itu kalau ya misalkan yang gagalnya itu di step yang mana sih kebanyakan? Banyak gagalnya itu di mana ya? Lebih banyak di sisi ini ya, justru di yang kedua sebenarnya. Pas bikin arsitektur dan ini sebenarnya tergantung level sih ya. Kalau misalnya levelnya fresh graduate kita juga paham. Tapi yang kita lihat sebenarnya ini sih. Alasan dia ketika membuat keputusan itu gitu. Oke. Gitu. I mean terlalu inilah ya kalau kita berpikir bahwa jelek arsitekturnya gitu. Ya belum tentu juga ya sebenarnya, mungkin aja kita salah gitu kan, kayak itu enggak ini ya, enggak ini. Tapi kalau dia tahu bisa menjelaskan kenapa dengan pilihan ini, dan tentunya kita biasa suka challenge lagi gitu. Kenapa kamu nggak pilih ini? Karena ini dan begini dan begitu. Atau ada juga orang yang menerima gitu kan. Kayak oh iya juga ya, tapi kalau kita tambah ini, jadi dia bisa diskusi kan. Akhirnya dia bisa diskusi kan. Oh iya gitu. Jadi bukan masalah bagus enggaknya, tapi kalau orang itu tidak aktif, kadang-kadang dia cuma kayaknya bagus aja sih menurut saya begini gitu. Jadi dia juga tidak tahu apa yang dia mau kerjakan sebenarnya gitu kan. Nah tadi itu kenapa penting tadi kita tadi balik yang ngomongan tadi ya, lu ngerti problemnya, lu kasih solusi, dan kenapa nanti tuh lu dipancing, kenapa lu milih solusi itu, kenapa nggak solusi yang ini, alasannya apa gitu kan. Nah kalau orang itu bisa menjabarkan itu dengan baik, berarti dia tahu apa yang dilakukan gitu loh. Ya kan. Nice. Tuh, jadi buat teman-teman ya, terkadang banyak kasus di mana recruiter itu atau perusahaan itu yang pengen tahu bagaimana cara kamu
solve-nya atau mungkin kayak tadi Kang Ariel bilang arsitekturnya, kamu bisa menjelaskan solusi kamu seperti apa. Sebab kalau masalah teknikal, selama kamu orangnya cukup teachable, selama kamu orangnya open minded, kayaknya walaupun kamu kemarin belajar JavaScript, masuk harus polygolang, minta waktu sebentar, is okay. Tapi yang jelas adalah kamu sudah memiliki satu attitude di mana, oh ini awalnya dari mana, butuhnya apa, mesti seperti apa, kenapa saya memiliki seperti itu, berdasarkan pengalaman saya yang di mana, dan open minded-nya di mana, kalau di singkat ternyata memang solusi kamu itu kurang baik, bersiap untuk menerima istilahnya masukan. Walaupun kadang-kadang kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa berharap ya orang ngasih masukan kita dengan cara apa, kadang-kadang mungkin dengan cara yang kita nggak suka atau apa, tapi ya anggap aja, ya namanya juga dunia kerja, kita ketemu orang banyak, nggak bisa semuanya kita harapkan bisa bersikap manis sama kita ya. Jadi apalagi atasan mau nggak mau kita maklumi kan, kalau misalkan apalagi saya pernah dalam kondisi ngelit, kemudian lagi benar-benar pusing, lagi benar-benar suntuk, saya nggak sadar bahwa sekitar satu jam sebelum saya ngobrol sama teman saya ini, dia bilang, bro, tadi kayaknya lo agak ngegas ya mani orang gini-gini. Ya kita kan faktor psikis juga ngaruh ya, lagi stres, lagi ada ini dan segala macam. Tapi kita sebagai anak buah nggak bisa untuk serta-merta langsung ngejudge, wah ini leader gue ngaco nih bahasanya segala macam. Lihat dulu ke belakangnya gimana. Nah, itu agak jauh sih sebenarnya kita menyimpan di pembahasan kita, tapi intinya apapun yang teman-teman sekarang nanti akan coba achieve, coba belajar dari apa ya istilahnya, pemahaman dari mengapa, dari apa. Jadi kalau teman-teman bisa udah mengelaborasi itu semua, teknikal tuh ya istilahnya anggaplah bahasa programmer sama seperti paku. Kan yang penting teman-teman mau maku apa, bukan proses pakunya. Proses pakunya mah gampang, tinggal cetok-cetok doang. Tapi mau maku apa, di mana, kenapa di situ, itunya kan. Oke. Nah, Kang Ariel, jadi ya ini nggak mau ngomong dikit. Jadi ya benar sih, maksudnya kalau dalam dunia kerja apalagi, ya bukan dalam dunia kerja lah, intinya gini, kita tuh jangan pernah puas lah, jangan merasa bahwa oh kita udah belajar ini terus kita nggak perlu belajar lagi, nggak perlu update ilmu lagi. Oh jangan salah, apalagi kita yang di dunia teknologi mau nggak mau harus selalu belajar. Dan memang benar penting bahwa feedback orang itu, feedback dari sekitaran kita tuh sangat penting. Dan ya saya setuju banget sih bahwa nggak semua orang itu nice. Ada yang nice ada, alhamdulillah. Ada juga yang tidak nice gitu ya, bahasanya disensor nih, yang tidak nice gitu kan ya. Itu emang ngeselin, dan tapi kita harus deal dengan itu sih, mau nggak mau. Terus kalau gini ya, mungkin jangan apa ya, ini juga kita harus berlatih bahwa ketika kita harus menyelesaikan sebuah masalah atau kita harus ngoding sesuatu, always start with why. Nah, ini penting juga ya. Jadi kita harus nanya why-nya. Kenapa sih kita mau bikin masalah ini gitu? Masalah ini. Menyelesaikan. Kenapa kita mau menyelesaikan masalah ini gitu kan? Kenapa kita harus nanya itu why? Karena itu menjadi motivasi kita. Baik. Tahu ini apa sih sebenarnya, kalau mau ditanya kepuasan engineer apa sih? Ketika produknya dipakai orang sih sebenarnya gitu kan, dan menyelesaikan masalah orang dan orang happy. Ya kan, itu adalah kepuasan kita. Nah, kalau kita tahu tujuan apa yang kita tulis, why-nya, purpose-nya, apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita buat, project apa ini, ternyata ada impact buat orang, saya rasa teman-teman akan take it seriously lah, dibanding dengan cara, guys, apa namanya, ini ya kerjaan lu kerjain udah kelar gitu, tanpa lu cuma yes man gitu ibaratnya. Janganlah, kalau bisa tuh udah ada mindset kayak apa ya, nanya tadi, wah kenapa sih kita harus buat ini? Make sense nggak sih gitu loh? Kenapa saya harus buat ini gitu? Kok karena biar teman-teman motivasinya terdorong gitu, kayak ya tadi ya kan seneng dong kalau misalnya ternyata apa yang akan saya buat ini bisa menghasilkan orang, menghasilkan orang. Salah dong. Akan menghasilkan impact terhadap orang lain, kan rasa jadi solusi apalagi ya. Ada rasa dan solusi yang kita ciptakan ini bikin orang jadi bahagia lah ya, kurang lebih gitu kan. Itu kan ada pride dong di situ kan, ada kepuasan batin gitu kan. Gitu. Ada kebanggaan bahwa kita ini. Nah, makanya tadi harus start with why juga, jangan hanya sekedar
yes, gue kerjain, dah selesai. Kata kenapa harus kerjain? Kata bos gue begini. Gitu. Nah sama juga. Jadi ya itu sebenarnya cara jadi biar kita kritis ya. Sama aja dengan kayak tadi, misalnya teman-teman ada orang nanya kenapa kamu nggak pakai ini? Ya jangan takut juga bilang bahwa bilang aja alasannya, jangan takut dia nanti nganggap apa namanya, jangan takut dia nganggap apa, ya udah kamu ngomong alasannya dengan benar. Wah, kenapa saya pakai gini, begini dan begini. Nah, dan juga jangan takut balikin lagi aja tanya, kenapa juga kamu mau ini, kenapa sih kalau dibandingkan dengan yang solusi saya misalnya. Jadi ada kritis dan selalu nanya why itu, dan saya rasa nggak usah jangan malu lah kalau bertanya juga itu, jangan sampai ada mindset seperti itulah. Jangan kayak takut salah nanya, ngambek kayak orangnya, ya janganlah, mendingan tanya gitu kan. Tanya aja terus. Jadi always being selalu merasa bahwa saya ini beginner lah nih. Gitu. Jangan ngerasa saya udah profesional, nggak perlu nanya juga gua ngerti lah. Jangan. Ilmu padi lah ya. Ilmu padi gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin tadi dari pernyataan Kang Ariel, sebenarnya ada pernyataan Kang Ariel yang kalau teman-teman istilahnya coba untuk telah, itu bisa jadi teman-teman bisa punya produk sendiri bahkan. Istilahnya bukan maksudnya nggak boleh ngelamar ke Tokopedia, tapi kan kalau punya produksi lebih nih. Gimana? Nah, tadi kan ya itu solving problems, jadi memecahkan masalah orang. Siapa tahu di sekarang kita tahu lah ada beberapa unicorn di Indonesia yang terlahir karena mereka mencoba menyelesaikan masalah yang memang ada di masyarakat, dan mereka bisa menjawab permasalahan itu, menyelesaikannya, menjawab tantangannya. Ya silakan kalau teman-teman sekarang pengen kepikiran punya produk sendiri, coba cari apa. Mungkin dari hal yang kecil pun nggak masalah, karena kita tahu ada salah satu unicorn besar kita itu dari hal yang simpel yang mungkin teman-teman, oh iya ya ini bisa di-solve. Nah mungkin teman-teman bisa menemukan yang lain. Nah, betul. Terus ini nih Kang Ariel, saya pengen tanya karena ada satu pertanyaan yang menarik, karena kebetulan sampai saat ini semua yang saya tanya jawabannya sama. Kang Ariel lebih milih orang dengan attitude atau dengan skill? Attitude. Oke. Benar. Istilahnya ini saya sedikit buka-bukaan dari kemarin-kemarin, saya ingin membuktikan buat kepada teman-teman yang terutama yang lagi belajar bahwa perusahaan-perusahaan itu tuh lebih mementingkan attitude daripada skill these days. Karena apa? Skill itu bisa dipelajari. Ya, teman-teman nggak bisa golang, misalkan Tokopedia mungkin bisa diatur oleh Kang Ariel, misalkan nanti untuk belajar disediakan sumber-sumbernya, atau teman kan sebenarnya kalau teman-teman belajar golang tuh ada kan beginner step by step-nya tuh yang ada lambang golangnya lucu di kiri atas tuh, itu kayaknya banyak orang yang udah ngelewatin itu. Tapi bagaimana teman-teman menyikapi masalah, bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi, teman-teman jujur, be honest, dan gitu, kalau bisa bilang bisa, kalau nggak bilang nggak. Nah, ini nih salah satu attitude yang mungkin di banyak teman-teman yang sedang belajar itu belum terpasang ya, Mang Ariel. Kalau Mang Ariel, kalau saya ini misalkan saya lagi jadi anak buah Kang Ariel. Kang Ariel minta saya, Kang Vicky bikin fitur ini ya. Nah, saya terus datang dengan kejujuran, saya bilang, Kang Ariel, saya belum bisa untuk melakukan yang ini. Boleh minta waktu untuk belajar nggak, atau bisa dibantu? Kira-kira Kang Ariel akan marah apa enggak? Saya cambuk. Enggak, Deng. Enggak. Atau Kang Ariel akan coba cari solusinya gitu? Gini, enggak. Gue nggak akan nyari solusi bahkan. Gue akan memancing dia untuk membuat dia mengeluarkan solusinya tiba-tiba, maksudnya. Nah, menarik, Kak. Jadi gini, sebenarnya mungkin kenapa dia tidak berani ngomong. Sebenarnya dia tahu apa harus dilakukan gitu. Kita harus agak pancing, tapi dengan bahasa mungkin gini, bagaimana ya caranya gue ngodingin begini kan? Sebenarnya kalau gini, saya tipe yang lead yang saya berusaha untuk tidak ngasih solusi, walaupun saya tahu solusinya. Tapi kan tujuannya adalah menggrowth dia dong. Kalau misalnya gue yang kasih solusi, mah gue nge-growth diri gue dong, gitu. Supaya dia mikir kan sebenarnya. Ini tujuan pertama itu dulu tuh. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, yang saya lakukan adalah saya akan memancing dia supaya dia bisa ngeluarin solusi dia, gitu.
dengan cara dipancing. Let's say, janganlah langsung bicara codingnya dulu. Nah ini nih, kita bicara dengan ininya aja dulu, workflow-nya dulu. Ntar dulu, apa sih yang mau kamu ya sama tadi tanya, emang ntar kamu mau solve apaan nih misalnya. Mau solve begini, bingung nih cara ngodingnya. Oh bentar, jangan mikir cara ngodingnya dulu. Coba nih kita gambarin lah, simple diagram aja dulu. Nih nanti begini, jalannya ke sini. Apa? Coba deh, kalau kamu sendiri nih, gimana nih? Mungkin kita kasih sedikit pancingan kayak, kalau saya mungkin pakai ini, nah apa bukan ngasih solusi ya, kayak sedikit pancingan aja, dikit aja supaya dia start ke depannya. Gitu. Kayak kita mungkin kayak sama kayak kita gini lah, kayak Bang, kalau mau ke sana kemana ya jalannya? Gitu. Oh, udah kamu lurus aja. Udah situ kan kadang-kadang tahu ada tanda-tandanya kan. Nah, sama kan. Kita tuh kayak nggak cuma ngasih sedikit clue, dikit banget clue-nya. Udah gitu kita biar mereka berpikir. Nah, setelah mereka sudah berpikir, pasti dia nanya dong feedback-nya gimana. Kalau saya akan encourage, saya akan tantang balik pastinya. Kayak, kenapa sih kamu milih ini? Sama lagi ya kayak tadi. Kenapa harus milih ini? Oke. Dan menurut kamu, dan gue paling biasa kan seperti ini sih. Kamu puas nggak dengan yang kamu buat nih sekarang? Gitu. Kalau dia bilang dia puas, saya juga nggak akan ya udah gitu, jangan dikerjain kalau bisa gini, dia bilang saya puas, dan dalam hati gue nggak puas sebenarnya, karena gue tahu mana yang benar, bukan yang benar, gue tahu mana yang lebih efektif. Nah, akhirnya kalau misalnya ini juga tergantung situasi ya. Tapi kalau misalnya kayak waktu memungkinkan gitu, dan kayaknya kalaupun dia implement itu tidak fatal gitu ya gue akan biarkan dia implement dulu gitu. Sampai nanti ada titik dia tahu bahwa dia ini nggak bagus nih. Jadi dia belajar sendiri kan. Gitu. Nah itu kalau tadi ya tergantung waktu juga. Atau terkadang kayak gini, gue lebih ke kayak mulai ngasih clue, kayak mulai apa ya, kayak sedikit ada keinginannya jangan seperti ini, tetapi nggak mau diutarakan langsung, tapi bagaimana dia nge-solve lagi gitu. Kayak jadi kasih tantangan lain gitu, kayak ini nanti kalau ini gimana, coba deh benerin, coba deh menurut kamu gimana kalau kita menghadapi masalah begini dengan solusi ini, kayaknya nggak bisa deh, kira-kira apa yang harus diubah. Kan jadi kepancing, lama-lama dia kayak satu pikiran akhirnya kita kan, kayak oh ya itu bener yang lo mau sebenarnya, tapi gue nggak akan bilang kayak langsung straight the point, ini ya caranya ABCD ya, enggak. Biarkan dia mikirin ABCD-nya. Gitu. Nah, kenapa tadi butuh soft skill? Kenapa butuh attitude? Proses itu jujur aja itu tedious lah, membosankan, kayak gimana ya gue harus mikir, udah mananya kok malah gue disuruh nanya ya kan, kayak gitu. Itu proses-proses yang ya mungkin kalau buat beberapa orang cukup painful ya. Tapi sebenarnya itu diskusi yang yang bikin orang itu secara nggak langsung jadi belajar gitu loh, ya kan, ada tambahan ilmu. Nah kalau orang yang soft skillnya mungkin yang tidak sabaran, yang kayak udah nggak bisa mikir, ini aja gue nanya karena gue tuh udah mentok gitu, karena gue ya mungkin gue menurut dia mungkin saya bodoh gitu, Pak. Enggak juga gitu kan, kamu aja belum mungkin kamu ibaratnya banyak kabut lah, ini kita kayak ngebersihin kabutnya. Kayak gitulah, sebenarnya dia tahu jalannya gitu kan. Belum kebuka pencerahannya. Belum tahu petnya, pencerahannya gitu. Jadi kita ngasih pet makanya kan gitu. Nah, itu tadi kenapa butuh soft skill itu penting gitu kan. Maksudnya ya tadi kan kayak tadi saya cerita bahwa ya bukan masalah kita tes itu bagus enggaknya sih arsitektur, tapi kenapa sih solusi yang kamu pengen pakai ini, karena kita pengen tahu cara problem solving dia, decision making dia itu gimana. Dan kalau orang yang egois, kalau ditanya begitu dia merasa terganggu, kalau ada orang ditanya seperti itu dia merasa terganggu, ada yang salah. Kalau orang itu masih terganggu, ya kan? Kita kan di sini diskusi. Nah, tapi tentunya juga yang orang harus mau ajak diskusi juga jangan kayak nantangin ya. Kalau gitu kan kesannya nantangin. Tapi anyway, kembali lagi ya, itu kenapa pentingnya soft skill. Itu maksudnya gimana ya? Kenapa tadi soft skill? Maksudnya gini lah, kita semua udah bekerja beberapa tahun lah ya, ya kan? Apa sih kita belajar di mana sih ujung-ujungnya di dalam kerjaan kan? Bayangkan kalau kita punya hati yang keras gitu ya udahlah, bagaimana kita ada satu kondisi di mana sebenarnya kalau kita berhasil itu jadi pembelajaran buat kita. Nah, bayangkan kalau misalnya ada kondisi itu dan kita mundur, kita nggak pernah belajar akhirnya, ntar sayang. Gitu. Betul. Ya, sering kan kita dipojokkan dengan suatu kondisi yang terpojok gitu. Tapi pada saat kita bisa solve itu jadi pelajaran buat kita kan.
Gitu. Makanya kalau kita tidak punya mindset yang bersabar, apa namanya, ya sabar, yang kayak gak cepat nyerah, walaupun dan tidak malu, walaupun dia bingung dia tetap berusaha nanya, dan orang nanya lebih kayak clear my path dong, gimana dong, gitu kan? Itu kita bakal dapat value menarik dan pelajaran yang bagus gitu. Gitu. Nah, saya by the way sorry tadi kayaknya agak-agak sedikit mispersepsi sini. Solusi yang saya maksud tuh bukan memang nyuapin dia kasih jawabannya langsung, tapi cari solusi di sini tuh ya udah kita menyelesaikan. Jadi misalkan dia datang, Kang, saya disuruh Kang tadi bilang misalkan bikin fitur register nih, saya belum bisa nih. Solusinya itu bukan ini coding register ya, enggak, tapi lebih ke arah oke, kamu yang belum tahu di mana. Entah mungkin kita tambahkan skill teknikal dikit, mungkin dia nggak bisa framework-nya atau apa, tapi tetap setelah itu, tapi tetap sebelumnya kita pastikan dulu bahwa kamu emang mau ngapain sih solusinya kalau untuk kayak kebayang untuk pas saya minta kamu bikin register, atau siapa tahu dia idenya udah bagus tapi dia cuma belum bisa tech-nya, bisa tahu kan teknologinya yang kita minta gitu. Kan bisa jadi Kang Ariel misalkan tiba-tiba pengen bikin fitur login tapi pakai PHP, saya bisanya golang nih kita. Nah dia mungkin di situ ngerasa nggak bisa di PHP-nya, bukan masalah idenya gitu. Tapi cukup menarik ini. Saya pernah ini juga saya pengen bahas, ada pernah penulis buku yang bagus, namanya judul bukunya Grit. Grit itu tekad. Di situ dia ada Grit yang pakai T ya. Ya pakai T, bukan pakai D. Kalau pakai D nantinya front end. Kalau pakai garis. Nah, jadi pernah baca sinopsisnya. Ya, Angela namanya. Angela ini bilang Grit itu salah satu yang dia temukan, orang-orang itu kan kita suka membatasi orang, ini IQ, ini pinter, ini bla bla bla. Tapi ada satu yang dia bilang Grit ini, kekuatan Grit ini adalah perseverance-nya. Di mana salah satu dia belum punya formula gimana caranya untuk bisa menumbuhkan Grit ini, tapi salah satu formula besarnya untuk bisa kita maju adalah growth mindset. Nah, growth mindset ini mungkin yang tadi Kang Arya sempat cerita, istilahnya orang daripada saya ngasih nyuapin, saya pancing, saya gimana caranya biar dia curiosity dia keluar, kemudian dia bisa explore, keluar idenya. Mungkin yang kita bimbing cuma proses untuk nyampe ke sananya. Tapi nggak serta-merta jalannya ke situ, enggak. Tapi kita bimbing, kasih petunjuk, kasih clue, arahkan dengan pertanyaan segala macam. Tapi ini membuktikan bahwa memang growth mindset ini in many ways kita menerjemahkan growth mindset ini, salah satunya kan yang sering saya bilang, jangan bilang itu sebagai hal yang susah, tapi itu tantangan. Jangan bilang saya nggak bisa, tapi saya belum bisa. Jangan bilang ini susah, bukan tadi udah ini susah, tapi ini menantang. Nah, mindset inilah yang bisa membuat teman-teman keep on going. Sebab dari perkataan Kang Ari tadi udah jelas bahwa learning curve itu bakal forever. Teman-teman bakal tetap harus belajar seterusnya. Entah ngupdate ilmu, ngupdate attitude, ngupdate apapun segala macam. Nah, harus belajar harus ya. Oke, Kang Ari. Sampai Ariel. Mati ya. Memang. Ini ya tolabul ilmu ya kalau kita bilang. Cari ilmu. Oke, Kang Ariel, terakhir nih sebagai penutup, terutama untuk teman-teman yang sekarang lagi kan gara-gara si pandemi ini ya, gara-gara si pandemi hadir tamu tak diundang ini, itu sekarang ibarat kata apa ya, profesi yang bisa offline, yang bisa online, profesi yang bisa remote, salah satunya programming, IT, dan all the stuff yang di IT ini lagi naik daun nih. Nah, tentu saja jadi antusiasme orang-orang lagi banyak nih, lagi hype banget untuk bisa programming lah nih, dan yang lain-lain. Terlepas dari hype apa enggak, ada nggak sih dari pengalaman hidup Kang Ariel yang bisa Kang Ariel share untuk jadi kita entah punya semangat atau punya catatan yang cukup bisa penting untuk membantu kita belajar ke depannya. Mungkin teman Kang Ariel pernah, dulu saya pernah ini atau apa yang membuat, mungkin kalau di-share teman-teman mungkin bisa jadi penyemangat, motivasi atau apapun. Silakan Kang Ariel. Contohnya apa yang spesifik? Kayaknya banyak sih kasus-kasus gitu. Banyak. Tapi nggak,
Tapi lebih ke arah ini sih mungkin Iya, iya, iya. pelajaran-pelajaran yang penting-penting yang Pelajarannya, bisa. iya, iya, iya. Sebenarnya kalau banyak kasusnya ada aja sih. Cuman dari semua kasus itu, saya tarik satu kesimpulan bahwa kita harus siap untuk adjust sih, apapun yang terjadi. Maksudnya Adaptif berarti ya? adaptif ya, iya, adjust adaptif ya. Kita harus adaptif ya. I mean, ya siapa sih yang tahu masalah gitu? Maksudnya siapa sih yang mau diterima masalah gitu kan? Contoh ini mungkin ya, ya sekarang dengan adanya pandemi membuka kerja baru yang namanya work from home ya. Walaupun sebenarnya buat kita yang anak engineer udah tahu Udah lama. remote ya ada, ya udah lama sih sebenarnya. Tapi kalau dilakukan ini pengalaman ketika ya kemarin kita pertama kali WFH. Tadinya itu WFH kita tuh awalnya nggak akan sepanjang sampai hari ini kita masih WFH ini, udah mau setahun. Yang tadinya cuman kayak mau sebulan doang, bahkan seminggu, bahkan taunya ya berapa bulan PSBB gitu kan. Jadi dan diulang-ulang terus. Nah, dulu kalau kita remote kita gampang adaptasinya ya kita doang ya kan. Tapi kita tidak bisa mengadaptasi orang-orang cukup orang yang kerja di kantor maksudnya tidak ada perubahan lah, cuma kita doang yang berubah gitu berarti gitu kan. Tapi pada saat kita WFH ini semua orang berubah jadi di rumah gitu kan. Yang dulu juga orang yang nggak bisa ada juga loh tipe orang yang tidak bisa remote at the time ya kan. Ibaratnya gitu kan yang nggak bisa apa-apa. Nah, maksudnya gue apa yang aku kerjain apalagi banyak lah masalah-masalah kayak mungkin di mungkin ya di apartemen studio dengan dia punya anak kecil dan istri itu udah bikin kerja jadi nggak konsen lagi kan. Kalau dulu kan ya kan bener distraction gitu kan. Nah, tadi kenapa kita harus beradaptasi? Karena ya tadi akhirnya kita nggak punya pilihan lain gitu karena ya kalau ke kantor ya kita malah nyelakain lah kalau hari ini ya kita bicara pandemi ini kan bisa-bisa kita yang bikin celaka orang gitu kan. Ya udah berarti kan kita harus adaptasi. Nah, dan adaptasi itu butuh waktu gitu pastinya gitu kan. Nah, ya contoh ketika kita WFH pertama saya pribadi ngerasa kayak 2 atau 3 bulan pertama itu cukup painful walaupun padahal saya demen remote dulu, tapi kalau semua orang pas remote susah juga ya gitu kan. Gimana ngomong komunikasinya gitu. Kalau kita kan kadang remote paling sehari ya 2 hari besok masuk lagi ya udah gambar. Kalau ini kan ya benar-benar mindahin kerja gitu kan. Nah, sehingga itu nggak mau kita tuh banyak cara-cara yang out of the box yang kita tuh nggak pernah pikirkan gitu kan. Let's say kayak gimana nih orang biasa tetap stay health gitu kan, kayak kita tuh tetap bisa solusi gitu kan ya. Kayak ada orang kan tidak pernah mengenal gimana ya gue ngegambar suatu desain gitu kan ya, lu pakai aja itu apa namanya Google apa sih kalau di Google tuh board gitu kan fitur-fitur itu kan baru mulai Jamboard ya kan sekarang baru mulai muncul gara-gara ini juga kan sebenarnya. Iya kan ya background aja baru kan munculnya, sebenarnya udah ada ya di Zoom sebelumnya tapi kan baru-baru kan karena banyak orang backgroundnya tidak etis gitu. Di Google tuh baru tuh kalau di Google gitu sama jadi sebenarnya kalau ini juga. ya kan jadi adaptasi lah itu kan kalau yang tadi WFH itu satu masalah, akhirnya kita setelah 3 bulan ya kita adaptasi dengan cara kerja ini dan kita berpikir out the box bagaimana ya kita nyelesain masalah ini ya, masalah komunikasi ya itu lumayan fatal loh kerja WSM itu kan komunikasi, apalagi yang kayak mahasiswa ya kayak di tempatnya Kang Vicky kan nggak mau orang belajar itu kan jadi cara belajar mereka kan jadi berubah kan, tapi kita ini sebagai manusia jago adaptasi lah, makanya kita harus bisa adaptasi sama itu. Saya kenal beberapa orang yang ketika mana dia tuh jadi bermasalah karena dia tidak bisa beradaptasi ya kan. Nah, sama halnya mungkin kalau kita itu mungkin pengalaman saya yang baru-baru ini terjadi lah ya. Kalau pengalaman lama banyak, tapi tadi ya poin-poinnya sebenarnya kita harus siap beradaptasi. Sama halnya kayak misalnya kita suatu ngerjakan project A, tiba-tiba project A-nya jadi B gitu kan. Terus kita kayak yang kesel gitu, kenapa ini harus jadi B gitu kan. Gue udah capek-capek, udah begadang, kenapa harus B? Nah, kita boleh, tapi kita berhak loh nanya why-nya gitu. Kenapa sih kita B? Itu anyway itu berhak harus ditanya. Tapi kalau kita udah nah itu juga bagus soalnya kalau kita nggak nanya, kita akan merasa aduh, percuma lah gue capek, itu juga nggak dipakai gitu kan. Tapi kalau kita nanya kenapa sih kita harus B? Ada alasan gue nggak? Siapa tahu kan dari
mungkin dari orang produk ya kita bicara, ternyata ini tidak begini-gini, gue salah analisa, kita harus berubah seperti ini sehingga kita harus jadi pivot gitu kan. Nah, kan banyak yang kayak gitu kan kejadian kan. Ya, mau ngomong kita harus adaptasi dan kita harus bisa terima itu. Asalkan kita tahu alasannya gitu kan, kayak tadi why-nya kenapa. Nah, itu mungkin salah satu contohnya juga kali ya. Intinya adaptasi itu penting sih. Kalau kita nggak bisa adaptasi, ya susah ya. Terus survei sama aja lah kayak berapa persen sih company yang bisa kita dari pindah ke company A ke B ke C itu yang bahasanya tuh antara bahasa language programmingnya atau mungkin cara culture mereka sama gitu. Nggak banyak kan. Pasti beda lah kalau culture, apalagi culture beda kan, kayak pindah ke sini udah pasti beda. Oke, bahasa mungkin sama tapi culture-nya beda. Oke, di sini bahasanya ada kayak saya, kalau saya kasusnya masuk ke Tokopedia, culture-nya berbeda, bahasa berbeda gitu, kayak wah, gua harus adaptasi nih gitu. Nah, kalau kita nggak adaptasi dan kita juga tidak ada mindset untuk selalu belajar, ya udah, growth mindset ya tadi itu ya. Ya udah, kita nggak bisa bertahan gitu. Ingat apa? Jadi kalau apa ya, saya pernah dapat quote dari siapa ya. Pokoknya lebih baik kita tahu bahwa kita tuh tidak mengetahui apa yang kita tidak ketahui gitu, daripada kita tuh tidak tahu bahwa banyak di luar sana tuh kita nggak tahu loh gitu. Jadi kita soalnya kita tidak tahu aja gitu. Padahal tapi kita lebih bagus kalau kita tahu bahwa belajar loh sebenarnya. Dan gue tuh belum bisa belajar itu. Itu kan bagus gitu. Kita punya mindset seperti itu daripada kita kayaknya gue udah cukup deh, gue udah jago lah nih, gue nggak perlu belajar lagi gitu. Nah itu udahlah susah gitu. Gitu. Baik. By the way, Kang Ariel, mungkin ini kita tutup kita akhiri pembicaraan kita di sini. Terima kasih nih udah meluangkan waktunya, udah berbagi banyak hal. Insya Allah buat teman-teman juga yang mendengarkan dan nonton acara ini, silakan teman-teman ambil apa yang positif. Dan sebenarnya banyak dari beberapa episode Bibit Proses sudah membuktikan bahwa bukan hampir, bisa semuanya bisa dibilang bagaimana teman-teman bisa survive itu dari adaptasi. Adaptasi ini balik lagi kemana, ke attitude. Dan ya surrounding itu akan jadi refleksi, sekitar teman-teman itu akan jadi refleksi, akan jadi ngerespon apa yang teman-teman lakukan. Jadi kalau teman-teman mempunyai attitude yang baik, etos kerja yang baik, dan menjadi orang yang selalu hungry dengan ilmu gitu, selalu ada. Karena gini, saya pribadi ngerasain hari ini saya bisa A, itu minggu depan bisa jadi udah ada yang baru lagi. Itu dunia IT. Baik dari segi tekniknya, dari segi tech-stack-nya. Hari ini saya bisa versi 1, besok tiba-tiba ada versi 1.1. Yang katanya dia nge-solve isu ini, bug fixing ini, segala macam. Seringkali banyak kita ketika berusaha untuk menjadi master terhadap sesuatu, ketika kita udah jadi masternya, sesuatu yang baru muncul lagi. Yang mungkin lebih advance dari apa yang kita pelajari. Benar kata Kang Ariel bahwa saya sendiri sering dibilang, kalau dia tanya, wah, Kang Vicky ini senior gini-gini. Enggak, saya mah junior, saya mah aduh masih belajar. Karena memang setiap hari saya belum pernah sedikit pun dalam pekerjaan saya, kalau kita ngomong coding ya, tanpa kembali membuka dokumentasi, tanpa berurusan dengan googling, itu nggak pernah. Itu hampir dapat dipastikan selalu, ya kecuali mungkin 1-2 yang simple lah, yang ya istilahnya yang kecil-kecil. Tapi kalau dalam banyak hal, bahkan kadang-kadang ketika saya berhadapan, saya misalkan aktif programming di Ruby, memulai project baru, wah ada Ruby versi baru, itu ada selalu, emang Ruby versi ini ada apa sih? Emang Rails yang baru fasilitasnya apa sih? Apa yang bisa saya manfaatkan untuk project saya ini, segala macam. Belum pernah ada saya melewati project itu tanpa membuka dokumentasi. Jadi mungkin ini juga penting ya, karena ada banyak penyakit Kang Ariel nih, terutama lagi belajar. Itu susah banget untuk kita bilang berteman baiklah dengan dokumentasi, dan googling itu manfaatkan dan sebaik-baiknya. Karena mereka mindsetnya masih, ya kan ada yang pengajar, ada pembimbing, ada instruktur, ada mentor. Buat apa saya bayar? Bisa. Buat apa saya bayar? Bisa sih. Nggak bisa lah. Basicnya ikro ya, baca. Kita diperintahkan baca lah. Berarti ya harus melek, gitu. mau gitu. Yang kalau kita sekolah itu jangan salah, guru itu ya guru ya kita sebut. Bukan berarti guru itu yang akan menyelesaikan masalah gitu kan. Tapi guru itu cuma ngebantu nunjukin jalan aja gitu. Sampai tujuannya mah gimana kalian gitu sebenarnya gitu kan.
Nah, Gitu. dari Kang Ariel nih, saya yakin, saya berdiri taruh ada Kang Ariel juga tidak bisa melewati seminggu tanpa sedikit 1-2 kali ngelihat dokumentasi apa, karena ya memang keseharian kita dokumentasi itu. Kayaknya seterusnya sih, saya jujur aja, saya juga suka nggak hafal sintak kadang-kadang kok. Nah, nih Dan itu bukan hal teman-teman, yang memalukan ya anyway. ya, Kita lupa sintak itu bukan hal yang ya. memalukan loh ya. Emang gue lupa mau gimana. Nah, ini teman-teman, ini yang saya maksud, ini membuktikan bahwa yang precious itu how to solve the problem. Sintaks itu kapanpun teman-teman googling 24 jam 7 hari, tinggal dibuka. Atau teman-teman beli bukunya, Iya, misalkan ini betul. buku JavaScript, ini buku Ruby, ini buku Golang. Sintaks itu tinggal diintip intinya. Kok jadi saya yang Iya. ini ya, yang kasih materi? Oke. Anyway, sekali Nggak lagi, apa-apa. Kang Ariel, terima kasih atas waktunya. Siap, Semoga siap. istilahnya apa ya? Semoga Kang Ariel dan keluarga sehat-sehat semuanya Amin. hari ke Sama-sama lah ya, depannya. sama-sama Terus lah. sama-sama. Terus buat teman-teman pendengar juga stay safe and healthy. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman karena kita mungkin suka lupa ya betapa penting diri kita bagi orang-orang sekitar kita. Salah satunya adalah dengan bijak menjaga diri, dengan menggunakan ya itu masker. Jujur saya setelah melewati pandemi ini berapa bulan jadi terbiasa menggunakan masker dan akhirnya oh ya masker ini bukan hanya untuk melindungi saya tapi orang sekitar saya sayangi. Di rumah kita ada anak istri kita akan sangat sedih kalau kita harus ya terjangkit gara-gara kita segala macam. Jadi be wise ya. Terima kasih Kang Betul. Ariel. Semoga sukses ke depannya terus dan Betul. semoga apa yang kita bicarakan malam ini bermanfaat juga buat teman-teman ya. Jadi berkah segala macam. Semoga, mohon maaf kalau ada yang kurang. Ya, Maklum, sama-sama. masih Ya, belajar. ya, segala kesempurnaan itu milik Tuhan Yang Maha Esa dan segala ketidaksempurnaan adalah milik kita. Akhir kata, terima Betul. kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.